Ini ada wanita juga ternyata ya Nio ya. Emang Ada Ibu Lilis kan tadi saya sebutkan betul. di situ ya. Ini tokoh kopi ya. Petani kopi. Apa tuh? Pemilik kopi. juga. Oke. Tapi ntar kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Soalnya tadi ini udah denger-denger di sini tuh ada ketua apa gitu. Baik. Pokoknya. Baik, Halo Ibu, selamat sore, selamat siang kayaknya ya. Boleh duduk aja ya, Baik, santai silakan aja. duduk Bapak, Ibu. Oke, di sini boleh kenalan dulu nggak sih? Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal Kata maka tak pepatah tumpah. juga. Boleh perkenalkan diri dulu di sini namanya siapa, apa juga gitu. Boleh dari Bapak di sebelah kiri saya duluan. Nggak apa-apa ini dulu aja deh. Emang dulu ngetiknya Tipo apa gimana? Harusnya Satria dari Satria gitu? Oh, Atau memang emang Satria. Oh, emang Satria, Memang oke. udah keren dari sananya. Aduh, harus berbeda ya Pak Iya, ya. betul, Harus beda, betul. Nama betul. saya juga Niwa kayaknya cuma ada satu di Indonesia. Aduh, Nama aku kayaknya banyak ya. Jembar nih banyak ya. Jembar banyak ya. Oke, kalau ini nih untuk Ibu yang di tengah boleh perkenalkan diri. Paling cantik ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Lilis Ciarsi. Saya dari KWT Mekar Arum, kelompok wanita tani Mekar Arum. Kami brand kopinya Kopi Tanjung. Kopi dari Tanjung. Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Oke. Kopi Tanjung. Untung bukan kembang Tanjung ya. Jaipongan dong ntar. Diajak bercanda mulu nih Jembar ya. Pantesan. Biar enjoy aja kita ya Pak. Dari Lembang, Bandung Barat. Brand saya Tonas Cafe. Tonas Cafe. Tonas Cafe. Tonas. Oke. Tonas, tonaknya pakai ini ya, koma di atas. Tonas Coffee, Oh, oke. oke. Ini Niwa sama Jembar pengen nanya-nanya nih seputar gimana sih perkembangan kopi dari masa ke masa gitu loh. Ini kayak kalau ngomongin tentang sejarah di Indonesia sendiri gimana sih sejarah kopi itu awal mulanya mungkin kayak kenapa bisa jadi terkenal ini, berkembang ini, udah banyak kayak orang-orang yang jual kopi dan lain-lain. Boleh mau dijawab sama siapa? Oh ini. Sejarah, ini ahli sejarah oke. kopi kayaknya di Bapak. Ini nih. Bapak tuh bukan. denger-denger ketua apa ya? Hanya tahu. Baik, yang apa itu berbentuknya mitos ataupun legenda, hanya yang jelas kalau saya melihat sejarah kopi yang pertama kali di Jawa Barat, di Indonesia bahkan di Indonesia yang pertama kali ekspor kopi ke Eropa itu dari Cianjur, Bupati Cianjur, ya. Tahunnya saya lupa, maklum ya, udah tua. Ya. Dari Cianjur, waktu itu bupatinya Arya Wiratanudatar, ya. Jadi pertama kali diekspor kopi dari Indonesia itu dari Cianjur. Terus perkembangan selanjutnya, sebelum kopi di Jawa Barat ini, kawasan di Jawa Barat ini teh, dulu waktu Hindia Belanda datang ke Indonesia ini, yang dibawa itu kopi ke Pulau Jawa ini. Kopi. Namun dengan perkembangan politik ada dua versi di situ. Versi pertama karena perkembangan politik, di mana pada saat-saat Belanda menanam kopi di Jawa Barat ini, itu pengurusan pemeliharaan dan lain sebagainya itu diserahkan ke kepala desa dan camat di tiap-tiap daerah. Namun dengan perkembangan politik pada saat itu di Hindia Belanda, akhirnya kopi sharing ya bagi hasil dengan pihak kepala desa dan camat itu ditarik hanya di tingkat kabupaten. Nah, marahlah kepala desa dengan masyarakat di situ, ditebang. Kopinya tebang. Itu versi yang pertama. Oke. Versi yang kedua katanya di tahun itu kena wabah penyakit karat daun di Jawa Barat ini, sehingga dialihkan kopi dilempar ke Sumatera, teh dilempar ke Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Oke, Ya. pantesannya di Jawa Barat tuh identiknya malah sama kebun teh kan banyaknya. Iya, betul. Jadi kopi itu dulu emang adanya di daerah Aceh gitu ya. Iya, untuk perkembangan makanya Aceh itu di branding dengan nama daerahnya ya. Kopi Gayo kan satu daerah, lalu kopi kopi Medan itu dari Sidikalang, kopi Karo gitu. Lebih ke daerahnya. Sementara di Jawa Barat ini walaupun sudah ada brand Java Priangan, tapi lebih
muncul kopi gelisnya dengan Wanoja. Lebih munculnya kopi gelis dengan Wanoja, tapi tetap Japa Priangernya dibawa di situ. Oh, oke. Tapi nih wah denger nih, emang kopi itu paling kualitasnya terbaik tuh sebenarnya di Jawa Barat gak sih? Enggak juga, jangan-jangan. Saya agak bingung juga nih, karena ada 1, 2, 3, ada 3.000 penonton yang mendengarkan di sini. Jadi saya agak bingung, takut nanti disalahartikan dengan 3.000 penonton, 3.000 pendapat gitu ya. Iya, betul. Yang ini kan. Kalau seandainya kopi Jawa Barat ini tidak memiliki cita rasa yang khas, kualitas yang khas, tidak mungkin orang-orang eksportir dari wilayah Sumatera ini berbondong-bondong ke Jawa Barat untuk mencari kopi. Itu aja mungkin kuncinya. Benar sih, keren Jadi banget jawabnya gitu jawabannya. ya, keren ya Nio ya. Iya. Kalau misalnya buat ibu nih Bu ya. Ibu dulu teh kayaknya kelihatan emang expert banget di kopi. Iya nggak Bu? Kalau ini mungkin karena memang latar belakang saya di pedesaan gitu ya, tinggal di pedesaan, orang tua saya petani, jadi memang biasa bertani. Kemudian ya memang kalau terjun ke kopi secara khusus itu mulai 2012. 2012. Okay. Wow, udah lama juga, udah 10 tahun ya Bu ya. Dulu waktu bertani juga nanam kopi? Enggak, kebetulan di daerah saya itu awalnya petani tembakau. Kebanyakan petani tembakau. Berarti ibu petani di daerah mana nih? Di Tanjung Sari, Tanjung Kabupaten Sari. Sumedang. Oke, Tanjung Sari. Ih, Niwa juga kampungnya di sana. Oh gitu. Iya. Kan berarti kita. Iya, mungkin kita jangan-jangan saudaraan ya. Bisa jadi nih. Tahu berarti ya kalau Sumedang ya? Iya, tahu Sumedang, Cina. Kalau di Sumedang ada juga Bu kopi asal daerah sana? Ada. Kopi Sumedang itu kan ada beberapa gunung juga yang memang ada kopi Arabica. Tapi untuk dataran rendahnya itu banyaknya kopi Robusta. Nah kalau yang ada di Sumedang itu yang ada kopi Arabica itu ada di Manglayang. Jadi Manglayang itu kan sebagian barat itu ke Bandung, sebagian timur itu ke Kabupaten Sumedang. Nah kemudian ada juga di Tampomas, Pegunungan Tampomas untuk Arabikanya sama Cakra Buana. Oke, jadi dulu teh kenapa nih, kan ibu teh petani tembakau gitu ya, orang tua teh. Awal mulanya bisa terjun ke dunia kopi teh gimana gitu tuh? Kalau secara pribadi sih awalnya karena seneng nyicip kopi. Seneng nyicip kopi. Wanita seneng nyicip kopi. Wah, keren ya. Kemudian kalau di keluarga kan memang di lingkungan saya itu awalnya petani tembakau. Ketika itu kan tembakau jatuh harganya. Ya jatuh, kemudian otomatis kan untuk bisa bertahan hidup harus ada sumber penghidupan yang lain. Benar sih. Ya, nah di tempat kami itu mulai banyak yang menanam kopi. Awalnya saya tidak langsung menanam sendiri. Jadi saya berawal memang dari nyicip, kemudian mengolah, baru setelah menekuni bergelut juga di budidayanya. Jadi membudidayakan juga kopi. Baik. Kalau yang di tadi teh Tanjung Sari. Brandnya teh apa? Kopi Tanjung. Kopi Tanjung. Sesuai nama dari kampung ibu ya. Tanjung Sari. Itu berarti outletnya ada di sana? Ada. Itu Kita buat ada nongkrong kedainya. juga apa gimana Bu? Bisa. Bisa ada juga. Jadi kami ini kan brand kopinya itu Kopi Tanjung, kita ada warungnya gitu, kami menyebutnya warung. Jadi warung itu kayak supporting system untuk KWT-nya, untuk kelompok wanita tani. Karena kebetulan KWT itu semuanya namanya juga karena namanya KWT, jadi anggotanya semua perempuan. Jadi itu yang punyanya perempuan semua? Yang mengolah itu perempuan. Wow. Jadi kamu nggak bisa James. Kalau aku masih bisa. Setelah jadi cherry panen, nah yang mengolah itu ibu-ibu. Jadi yang emang mengolahnya itu KWT ya. Ini kalau yang ngolahnya cowok jadi KWT juga ya kan? PAWT. Jangan dong. PWT berarti. PWT. Kalau untuk Bapak Satria nih, gimana sih awal mula Bapak bisa jadi pengusaha kopi juga gitu maksudnya ya? Petani kopi kan ya? Jadi saya luruskan, sebetulnya saya berawal dari petani kopi juga. Petani Jadi kopi, saya juga sekarang masih petani kopi gitu. Kita tani ya berbisnis juga, tapi bisnis utama kita ya di tani. Jadi kalau saya itu bermulanya di 2012.
ibu saya itu pensiun dan kebetulan beliau kan namanya pensiun jadi nggak ada pekerjaan lain gitu. Iya. Nah, kemudian si dana pensiunnya itu ternyata dibelikan ke kebun kopi. Nah, habis itu karena ada kebun kopi, kemudian kita anak-anaknya peduli gitu kan. Jadi mau nggak mau kita terlibat dan kita ngecekin. Habis itu setelah kita hitung-hitung ternyata potensinya besar gitu. Besar, Iya, betul. Apalagi di Indonesia ya. Iya, betul. Kemudian di 2015 saya putuskan untuk terjun total di kopi. Ya hasil berhitung, alhamdulillah ternyata setelah dihitung ya menghasilkan gitu. Menghasilkan, makanya saya fokus di sana. Kemudian dari 2015 awal mulanya kita itu Wanoja hanya ngolah untuk gabah, jual cherry awalnya itu gabah, kemudian kita beranikan diri buat ngolah ke green bean. Nah, habis dari sana ternyata di green bean pun banyak grade-nya gitu, macam-macam. Nah, kemudian kita putuskan buat bikin barang-barang yang grade-nya di grade 1 atau lebih atas gitu. Jadi yang khusus-khusus yang punya harga lebih. Jadi ujung-ujungnya tetap harga juga. Iya, iya. Harga Yang juga. mahal ya maksudnya ya. Iya, betul. Nah, Agak pricey. betul. Kemudian ya kita berjalan di 2019 kita cukup bagus juga produksi. Kemudian di 2020 ya seperti sama halnya dengan teman-teman yang lain kita kena COVID juga. Kena COVID di pertengahan kita cukup kelelahan karena tidak ada pemasukan sama sekali dan alhamdulillahnya ternyata di akhir tahun kopi mulai naik lagi tuh. Mulai naik lagi. Iya, gitu. sampai sekarang ini gitu. Ini sekarang naik-naik juga tuh. Naiknya. Ya, Nah, betul. itu yang Nio pengen tanya ini, sebenarnya Nio penasaran banget. Kan karena ada pandemi 2 tahun ke belakang ini tuh pasti berpengaruh banget ya sama industri. Apa sih yang paling Ibu sama Bapak rasain karena ada si pandemi ini? Gimana kabarnya pada saat itu gitu? Apakah tetap jalan nih perkopian gitu? Pada saat itu ketika di awal pandemi kita sama, itu benar-benar terpukul, tidak ada transaksi, hampir sekitar 6 bulan, itu nggak ada penjualan. Tapi alhamdulillahnya setelah di akhir tahun dia ada kenaikan, mungkin karena waktu itu udah mulai dibuka lagi. PSBB-nya udah mulai, toko-toko udah mulai boleh buka, itu mulai naik lagi. Tapi selain kita jual offline juga ternyata di tahun 2020 juga karena kita pikir kita nggak akan bisa bertahan tanpa ada jual online. Benar. Iya betul, pas saat itu juga kita di 2021 awal kita putuskan buat ada peralihan. Jadi ada beberapa produk kita yang kita jual di e-commerce dan ternyata itu membantu sekali. Omset kita kebantu sekitar 30% dari e-commerce. Wow. Jadi e-commerce itu langsung kebantu kayak. Iya betul. Jadi COVID ini ya kita dapat masalah, tapi kita juga ada jadi lebih pintar. Iya betul. Pintar. Ya kita harus mengikutilah perkembangan zaman ya. Kita harus bisa beradaptasi sama apapun keadaannya gitu kan. Betul. Inovasi aja intinya ya. Iya, inovasi betul. terus gitu ya. Tapi benar sih sekarang karena adanya pandemi emang jadi banyak juga ya e-commerce yang kayak pedagang online gitu kan, jadi banyak yang beralih dari offline ke online gitu. Sambil aja sih. Gitu. Sambil, benar. Tapi berarti sekarang juga masih berjalan juga di online dan offline, sekarang masih berjalan dua-duanya? Untuk kasus si Wanoja kita masih berjalan dan bahkan jadi berkah gitu sekarang. Jadi ada pasar baru. Iya benar, dan lebih luas ya pasarnya. Ya, betul. Yang tadinya ada teman-teman yang tidak kita jangkau, sekarang bisa kita jangkau. Seperti itu. Dan bahkan pasti ngaruh ya. Ya betul. Jadi selain harga BBM, kopi juga naik nih kalau kurang kurang panen. Pusing, tapi gaji segitu-segitu aja. Sedih, jangan aduh, takut aku. Takut nih di belakang. Kalau untuk Ibu Lilis, gimana dong, boleh sharing nih selama pandemi, gimana sih keadaannya? Selama pandemi ya otomatis pas awal-awal hampir sama yang dialami Satria juga. Kita memang benar-benar tidak ada transaksi, kemudian stok juga numpuk sampai green bean itu nggak laku gitu. Kalau ya akhirnya kita tetap ini, tapi kita terbantu karena memang kita mengolah
kopi itu ada yang premium, ada juga kita yang sortirannya. Nah, selama pandemi ini yang memang cukup unik. Karena memang slogan kami di Kopi Tanjung itu kopi untuk semua. Jadi bagaimana kami bisa menyediakan kopi itu yang awalnya image-nya kopi asli itu kan hanya untuk kalangan menengah atas. Yeah. Nah, kami menyediakan kopi untuk semua kalangan. Wow. Nah, ketika itu kopi-kopi premium mandek, tidak laku. Mandek. Iya. Nah, tapi kami terbantu dengan kopi-kopi yang grade-grade rendah, yang memang secara harga lebih rendah, kemudian juga bisa mensasar masyarakat secara umum. Nah, itu yang memang membantu kami pada saat pandemi. Secara omset itu yang membantu. Jadi karena, dari grade itu yang membantu ya Bu. Jadi kayak si kopi ini tuh nggak cuma dinikmati oleh kalangan menengah ke atas gitu. Betul. Jadi Ibu tuh bikin inovasi kopi yang juga bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah. Dinikmati oleh semua gitu ya. Betul. Aduh, Itu juga yang apa namanya menjembatani konsumen demi itu. Waduh ya. Sama saja sih. Di awal-awal ada sih, ada penyesuaian ada ya penurunan pasti. omset gitu. Tapi justru kesininya dalam kondisi pandemi ini, saya malah buka kafe baru. Wow. Buka kafe baru, Pak. Ya. Banyak banget hikmahnya ya. Kita sama ya, jangan ngibul loh. Ya, sama aja. Mereka ini ya konon katanya yang disampaikannya petani kopi, tapi pada punya kafe dia. Waduh, Ya, nanti banyak. main-main deh ya, Ya, kita kayak gitu, hanya ngibul aja dia. Ini udah ada 30 orang yang ngacung mau bertanya. Ya. Baik, selama pandemi ada penurunan omset gitu. Tapi saya rasakan paling 6-7 bulan aja. Setelah itu naik lagi. Lalu perkembangan selanjutnya malah ada salah satu ya mungkin kita juga ikut mendorong ke sana bahwa dengan cara minum kopi gitu yang tanpa gula seperti itu justru membantu vitalitas badan kita karena kan mungkin ya saya dengar dari orang-orang medis katanya kafein ini bisa membantu sirkulasi darah. Pada saat sirkulasi darah itu sudah lancar dan itu akan stamina akan dengan sendirinya naik gitu. Yang selanjutnya di tempat saya ini, di tempat kita ya, tempat kita ini secara kontinu kita melakukan pelatihan untuk anak-anak milenial. Yang sebetulnya saya belum pernah rugi ya. Saya selama ini berkiprah dan dari mulai petani sampai dengan memiliki beberapa kafe, saya belum pernah rugi, belum merasakan rugi gitu. Karena HPP kita tetap harga jual lebih tinggi dari HPP kita. Selanjutnya, kalau kita mengolah 1 hektar aja dengan sistem pagar yang sekarang lagi digembor-gemborkan, dari 1 hektar itu bisa masuk 3.000 pohon. Kalau 1/3, ya jarak tanamnya 1/3. Kita hitung per pohon 3 kilo aja. Saya pikir kita sebagai petani untuk mencapai penghasilan cherry 3 kilo itu tidak perlu tidak rumit gitu. Berarti kalau 3.000 kali 3 kilo 9 ton. Harga terakhir kemarin itu 15.000 kita ya, cherry itu 15.000. Jangan di 15.000, harganya di 10.000 aja. 3 ton kali 10.000 90 juta. 90 juta taruhlah kita sisihkan 30% untuk pemeliharaan kebun, pemupukan dan lain sebagainya, masih tersisa 60 juta. Kalau 60 juta kita bagi 12, berarti 12 bulan ya. Berarti masih per bulan itu 5 juta. Saya pikir masih di atas UMR ya. Namun demikian, tetap kita harus bertani ini harus tahu dulu ilmunya. Yang pertama mengerti jenis dan varietas kopi, lalu jenis dan varietas kopi itu juga dipertimbangkan. Bagaimana sih ketahanan terhadap penyakitnya, bagaimana sih pertumbuhannya, bagaimana produktivitasnya, yang di pojokan sana. Itulah penghasilan seorang petani kopi. Barangkali itu ya. Jadi asal-usul penghasilannya dari situ ya Pak ya. Betul ya. Jadi dari ditanam dari bibitnya gitu ya. Betul, itu berapa lama sih Pak biasanya? Ya, 1,5 tahun itu udah mulai belajar berbuah. Oh, 1,5 tahun. Ya, dengan perlakuan yang sesuai dengan SOP 1,5 tahun itu udah mulai berbuah. Hidup di desa
penghasilan kota, usaha mendunia. Mantap, langsung ya hidup di desa, Cek. penghasilan kota, usaha mendunia. Ya, Pak. Kalau Bapak sendiri ini punya outlet berapa biji nih, Pak? Waduh, Omset apa? Outletnya, outlet Oh, kopinya, outletnya. pokoknya. lebih tanya rekening aja kafenya. ada berapa digit rekeningnya. Alhamdulillah ada 4. Mampir Pak. deh di Dago 377. Dago Juanda 377. Juanda 377 sebelahnya Hotel Jayakarta. Oke, nanti main deh ke sana. Oke. Nanti kita main ke sana ya. Kita main ke sana. Harus. Dikasih diskon Ya. nggak? Dibawa gengnya nanti. Di bawah Tapi- gengnya ya. Tapi jangan nanyakan saya, nanti jatuhnya gratisan. Pura-pura aja bilang saudara-saudara gitu ya. Jadi Padahal mah ya gratisin. pengen ya. Benih gitu. saudara, kenal katanya ya. Nah, ngomongin pandemi ini, emang kemarin tuh kan sempat ada down, ada apa ya, Iya, tersungkur lah iya, gitu harus ya. ada penyesuaian lah Heeh, sebenarnya. terus udah naik lagi gitu ya, sekarang udah sesuai lagi, Iya. kan juga udah ada Memang inovasi baru. tersungkur, cerita tahun Maret 2020, kafe saya yang di Bekasi dengan di Tangerang langsung mati. Waduh. Dapat juga sih, tapi tidak lama itu bangkit lagi. Bangkit lagi, Pak. Harus bangkit lagi. Bangkit Justru lagi. itu bikin kita jadi lebih survive ya. Untuk ngejalanin bisnis kita lebih kuat lagi gitu. Betul, ya itu intinya emang katanya emang harus konsisten ya Bapak Ibu ya dalam Konsisten. menjalankan bisnis mah. Tapi hebat loh, Bapak yang satu ini tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi, keren banget ini konsepnya. Iya, betul. Yang saya rasakan konsep saya memperlakukan tanaman itu dengan hati gitu. Ya, beda kalau ketemu dia tidak dengan hati. Aduh, Ya. Kelihatan aja. Kenapa tidak dengan hati, Pak? Maksud bentar. Bentar. Aduh, iya, Maksudnya Pak, iya, gini, Pak. ketika kita memperlakukan tanaman kita itu menggunakan hati dengan rasa gitu. Salah satu contoh kalau saya mencontohkan, ketika kita punya peliharaan apa itu ayam, kucing, beda loh. Dengan memperlakukan peliharaan gitu dengan rasa, dengan hati, dia juga manut. Nah, begitu juga tanaman. Tetap kita harus ada komunikasi dengan tanaman. Lebih hebat dari dokter loh. Kalau dokter kan nanya penyakitnya kan ke pasien, lu sakit apa, baru bisa menentukan obat. Kami berkomunikasi dengan tanaman, dia nggak bisa ngomong tapi kami tahu obatnya apa. Wow, keren Keren ya. sekali ya. Petani Sulit desa. ditebak tapi ya kita harus bisa memahami gitu ya. Iya. Nah, karena tanaman juga adalah makhluk hidup juga ya sebenarnya. Sama-sama makhluk hidup ya. Nil, ya. Gitu ya. Ini apa lagi kira-kira yang mau ditanyain Kak? Sebenarnya pengen banyak nih. dia Ini kalau tahu. misalnya dari Nio pengen nanya apa sih upaya pemerintah yang dilakukan untuk ngebantu perkopian industri di Indonesia gitu yang Ibu atau Bapak rasakan? Saya enggak katanya. Nah, ini- Enggak dulu Cina. Saya Boleh. saya jawab dulu. Jadi alhamdulillah selain saya jalan dibimbing sama ibu juga saya dibina juga sama Disbun juga. Jadi waktu 2015 itu ada yang namanya WUB, WUB, Wira Usaha Baru. Wira Usaha Oh, Baru. Alhamdulillah Oke. waktu itu saya kepanggil dan jadi salah satu dari angkatan ketiga yang diadakan sama Disbun. Mhm. Kemudian di tahun 2018 dipanggil lagi untuk WUB yang kedua, yang tahap selanjutnya, dan itu membantu sekali, membantu kita secara SDM gitu. Jadi Oh, ketika kita ketemu di tempat itu dilatih oleh pelatihnya gitu, kita terbuka. Jadi pola pikir kita juga sedikit berubah gitu. Jadi dari dinas itu dibantu dari secara SDM-nya itu ada pelatihan-pelatihan, kemudian secara fasilitas juga itu ada peralatan, kemudian ada juga bangunan. Itu kita diberikan fasilitas itu di mana ya akhirnya kita jadi mandiri gitu. Jadi kita bisa proses kopi itu secara mandiri sama kita sendiri, kemudian yang kerja pun dari daerah kita gitu. Kemudian secara kualitas pun naik, ya hasil akhirnya adalah harga pun naik gitu kan. Betul, Ketika betul. harganya naik ya otomatis petani yang lain pun anggota gitu kan
ya menjadi lebih semangat untuk nanam kopi gitu. Betul. Oke. Ini emang helpful juga ya, apa sih program-program yang dari Iya. pemerintah, ini Iya, Disbun betul. ini ya. Kalau yang Ibu rasain gimana nih? Kami sama. Kami kan sebetulnya apa ya namanya saling menemukan antara kami yang dari kelompok dengan untuk pada budidaya dan pengolahan kopi itu dari Dinas Perkebunan. Awalnya dari situ, kemudian anggota kami mendapatkan ilmu baru dalam budidaya kopi, dalam pengolahannya juga. Karena sebelumnya kami masih mengolah secara tradisional. Tradisional. Iya, tidak menggunakan alat-alat yang ini. Nah, Yang setelah modern gitu ya? Kemudian setelah BIMTEK itu, alhamdulillah kami berlanjut. Memang kami juga mendapatkan fasilitas alat-alat untuk pengolahan, baik dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, kemudian juga ada juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Dan kebetulan kami juga mendapatkan beberapa dukungan dari Bank Indonesia Jawa Barat, dari Jabar. Sama mungkin Satria juga. Keren banget. Jadi emang yang dulunya yang diolahnya pakai alat-alat cara tradisional gitu ya, terus dibantu mesin-mesin gitu. Ada mesin pengolahan, kemudian juga dibantu dengan promosi. Promosi, dibantu promosi juga. Promosi, gitu. iya. Biasanya kan ada pameran-pameran, kemudian kami dilibatkan dalam setiap pameran di beberapa, baik di dalam kota maupun di luar kota yang memang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan. Jadi emang dibantu juga memperkenalkan gitu ya? Betul. Ya walaupun mak ya. Kalau mak, tapi dia barista yang handal. Saya Barista tahu juga? Dia barista yang handal. Dua-duanya barista yang handal. Dan insya Allah bersertifikat ya. Yang saya rasakan, apa tata urutnya, kalau saya bilang Malapah Gedang, what is Malapah Gedang? You understand? Urut-urutan lah. Jadi Tengarti. jadi gini, jadi sistematis itu. Hal yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan sebelum diberi bahan bantuan, ilmunya belum dapat. Tapi diberikan dulu ilmunya, terus baru diberikan bantuan. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Perkebunan ini tidak mangkrak, betul-betul efektif digunakan. Betul. Itu yang saya rasakan. Jadi emang dibekali dulu ilmu gitu ya, barulah dibantu dengan kayak alatnya gitu, dengan promosinya gitu. Karena kalau alat-alat kopi apalagi sudah masuknya ke alat-alat semacam mesin roasting, mesin espresso kayak gitu, itu kan karakternya kan sangat-sangat rawan kalau kita tidak mengetahui bagaimana sih mengidentifikasi alat ini, bagaimana sih karakternya. Karena mesin ini jangankan beda merek, satu merek area aja karakternya akan berbeda-beda. Itu yang diberikan oleh Dinas Perkebunan. Alright, ini pertanyaan terakhir dari Nila ya. Kalau menurut Ibu sama Bapak sendiri gimana sih perkembangan kopi dari masa ke masa, dari zaman mungkin pertama kali Ibu jadi petani sampai sekarang tuh perbedaannya apa, mungkin dari segi perdagangannya atau kualitas kopinya dan lain-lain gitu. Coba dulu nih, yang mau jawab. Lihat dulu. Saya pikir saya ini tahun ini tuh pede banget gitu, dan saya insya Allah 4 tahun ke depan itu harga kopi ini stabil. Ya kita bukan memanfaatkan musibah yang diderita oleh negara lain ya. Kebetulan negara Brazil ini kan sedang kekeringan ya. Kekeringan, jadi sekian juta hektar yang ada di Brazil ini. Karena ini yang perlu dicatat, termasuk barisannya juga beda. Jadi tidak mungkin tanpa skill yang mumpuni mereka mampu melakukan itu. Sehingga penyerapan tenaga kerja dari mulai awal pembenihan sampai dengan barista itu berapa ribu tenaga kerja yang diserap gitu. Sementara dari komoditas lain, maaf ya yang lain, kalau hasil panen masuk ke pasar terputus. Kopi enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kopi ini komoditas ekspor loh. Komoditas ekspor. Jadi harga kopi ini harga dunia, bukan harga kopi Tanjung, tapi harga dunia. Yang menentukan kopi harganya itu harga dunia.
ketika ada musibah kekeringan di Brazil, harga naik dengan sendirinya. Terus yang selanjutnya, kopi ini sesuatu yang unik ya. Ini kata Bu Rina, jangan bilang kopi di kopi itu, betul. itulah Budi, bukan yang kayak dempok biola. Makasih. Jadi emang kayak akan rasa juga kali ya kopi teh ya Pak ya. Oke. Ini kalau ibu nih Bu, yang ibu rasain gitu ya, dari awal ibu mengenal kopi gitu sampai ke sekarang gitu, apakah ada perbedaan gitu dari perjalanan kopinya gitu? Kopi dari masa ke masa Dari ya. masa ke masa gitu. Tentu, tapi ada yang sebetulnya ditentukan dengan harga dunia Harga gitu, dunia. karena memang salah satu komoditas ekspor untuk penghasil devisa. Tapi kalau di tempat kami memang tidak fokus untuk ekspor, tapi kami malah mensasar pasar lokal. Pasar lokal, Ya, oke. karena menurut kami pasar lokal itu masih sangat terbuka, pangsa pasarnya lebih banyak. Jadi bagaimana kami selama ini melakukan edukasi, termasuk Abah melakukan edukasi terhadap anak-anak milenial, memperkenalkan kopi, bagaimana menikmati kopi yang baik, mengkonsumsi kopi yang baik. Nah itu yang sebetulnya kita edukasikan ke konsumen. Jadi bagaimana masyarakat secara umum, konsumen umum yang awalnya mengenal bahwa kopi asli itu mahal, itu menjadi tidak memandang seperti itu. Iya, Tapi betul. bagaimana setiap masyarakat di sini juga selain dari kopi itu negara bisa menghasilkan devisa, kita juga bisa menyediakan kopi yang baik untuk masyarakat di lingkungan kita. Oke. Jadi nggak cuma menyampaikan rasa kopinya aja ya Bu ya, gitu ya. Itu banyak yang tersampaikan juga gitu. Ini kalau Pak Satria, Ya, karena mungkin saya yang paling baru gitu. Jadi paling baru. ya kopi di saat ini tuh gitu, ketika saya mulai itu masih banyak yang konsumsi pakai kopi saset gitu ya. Kopi saset. Ya, kopi saset. Jadi sama barang dari luar gitu. Teman-teman roster harus belanja keluar buat memenuhi kebutuhannya mereka. Makanya di sini butuh kita, di mana ya kita sebagai motor kita cari formula, kita harus berinovasi gimana tani yang lebih efektif, gimana caranya biar menghasilkan lebih gitu kan, dan bisa lebih. Ini kedepannya itu kopi masih kali kalau dalam Pasti negeri masih itu. mantep GW. Iya betul. Perkembangannya tuh kalau saya lihat, dari yang lagi berjalan gitu, perkembangannya tuh tinggi banget, loncatan produksinya tuh. Makanya kesempatannya terbuka buat semua orang, itu baik di hulu sampai pun di hilir gitu. Dan sebagai barista pun gitu. Barista pun jangan salah, sekarang banyak barista-barista yang kalau boleh dibilang gitu penghasilannya luar biasa, banyak sambilannya. Pegang kafe inilah, pegang kafe itulah. Banyak betul, nih murid-muridnya Abah nih yang sukses. Seperti itu. Jadi emang berdampak baik banget juga kali ya kopi teh gitu ya, dari zaman ke zaman gitu ya. Semakin juga meluas ya. Banyak juga yang keluar yang baru kayak kopi. Itu kalau kopi fruity itu tuh yang rasanya fruity nanti itu baru-baru apa udah lama juga kan? Itu tuh rasanya tuh emang dari dulu juga? kopinya aja gitu loh, original gitu. Dari Mas dulu Cis. juga ya itu teh. Iya. Kirain itu teh inovasi baru apa gimana gitu. Oke, sebenarnya segitu aja sih pertanyaannya, tapi terakhir nih Niwa pengen tanya, ini kafe-kafenya di mana aja sih? Siapa tahu ada yang mau nongkrong-nongkrong di sana atau Niwa juga mau ke situ. Kan tadi Ya, si Satria kan orangnya tertutup gitu, ngibul dia. padahal Agak banyak low ya. profile gitu ya emang ya konsepnya. Sebagai ini aja, informasi aja, di kami ini secara kontinu melakukan pelatihan di kami lembaga pendidikan untuk rekan-rekan yang berminat untuk belajar kopi dari mulai hulu sampai hilir. Saya pikir di sini juga rada pabalatak nih alumni Tonas ya, lembaga pendidikan itu ya Ibu ya. Itu jadi tidak usah khawatir ketika kita budidaya di kopi atau kita terjun ke dunia kopi baik dari hulu maupun sampai hilir, insya Allah penghasilnya menjanjikan. Yang penting kita fokus dan kita
Konsisten. memperlakukan itu dengan rasa gitu. Itu aja ya, tidak usah khawatir. Jadi strategi kami melakukan pelatihan terhadap anak-anak milik sana pasti akan cerita dengan itu, dengan kebanggaan seorang baristanya. Lalu barista-barista dari didikan kami ini ada yang sudah dikirim ke negara Timur Tengah untuk jadi tenaga barista di sana. Wow, sampai keren dikirim ke sekali. luar negeri ya, Pak ya. Iya. Keren banget. Berarti emang barista Indo tuh keren-keren ya. Mantep-mantep berarti ya. Insya Allah ya. Insya- Oke. Bapak, Oke, kalau dari kalau Ibu gitu sendiri, gimana? kalau Ibu mau ngomong nggak? Iya. Selain sebetulnya kan kalau di kopi itu tadi dari hulu sampai hilir itu sangat terbuka. Ada banyak Yes. segmen yang bisa kita ambil untuk berwirausaha. Tapi di masa sekarang ini selain peluangnya yang memang besar, tantangannya juga cukup tinggi. Betul. Terutama dengan perubahan iklim. Itu Iya, yang iya. memang bagi kami yang petani-petani ini, yang produsen kopi di hulu itu kesulitan karena dengan perubahan iklim seperti kemarin kemarau basah, kami kesulitan mendapatkan bahan baku karena memang kami di budidaya itu sangat terkait dengan iklim. Ketika kemarau basah, bunga banyak, tapi ternyata yang jadi buah itu sedikit dan itu menjadi tantangan. Sampai akhirnya kemudian di negara-negara lain juga sama terjadi kegagalan panen. Nah, di kita pun sama terjadi kegagalan panen, tapi tidak se ekstrim di luar. Itu yang menjadi tantangan berat bagi kami selaku produsen kopi di tingkat petani. Baiklah. Nah, itu ya. Tapi emang Ya, artinya berkaitan. bagaimana ke depannya antara kami yang di hulu dengan teman-teman yang ada di tengah, yang ada di hilir, yang teman-teman yang mempromosikan kopi Jawa Barat ini, khususnya di KP ada saling bahu membahu, saling keterkaitan gitu. Bagaimana kami yang di hulu juga bisa dapat dukungan dari hilir, kemudian yang di hilir juga bisa kami support secara bahan baku atau segala macam. Jangan sampai ketika roastery butuh harus impor dari luar, sementara kopi kita juga di Banyak yang ekspor bagus-bagus gitu kan, ya, keluar. Iya. betul. Itu Wow. yang sebetulnya menjadi harapan bagi kami, bagaimana antara hulu dan hilir itu bisa saling terkait, bisa menyatu. Benar. Oke, Masih mungkin, satu saudara perlu sebenarnya. saya jelaskan dikit ya. Heeh. Kenapa Teh Lilis ini mengatakan hulu tengah hilir gitu. Ya itulah dunia kopi. Beda dengan dunia lain ya. Dunia uka-uka beda. Jadi di hulu di budidaya, di tengah di pengolahan pasca panen, di hilir tuh di kafenya, di roastery dan di baristanya gitu. Oke. Baik Bapak sama Ibu, terima kasih banyak sekali lagi Terima untuk kasih, sangat informatif. Semoga informatif sekali. lancar selalu ke depannya, selalu dimudahkan lah ya. Betul. Makin jaya juga perkopian Jawa Terima Barat kasih, terutama. Bapak. Terima kasih. Ini gitu. Nanti kita berkabar-kabar aja ya Ibu. Beri tepuk tangan yang Terima meriah dulu kasih. untuk para narasumber kali ini ya. Oke, dipersilakan Bu. untuk turun.